Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatannya hari ini sama dengan kegiatan sebelumnya, yang mana tujuan pembelajarannya kita mengidentifikasi, kemudian yang kedua menentukan cerita. Nah, baiklah, bagaimana kemudian cara mengidentifikasi ini? Bapak Guru ingin pertegas lagi tentang cerita itu ada dua. Sebelum kita masuk di ceritanya, kita masuk cerita itu ada dua, yaitu ada cerita fiksi dan cerita non fiksi. Nah, perhatian, yang kita akan pelajari ini cerita sungguhan, seolah-olah tidak terjadi di kehidupan yang nyata. Itu namanya cerita fiksi atau hayal. Nah, kemudian di dalam cerita ini nanti yang kita sudah pernah kerja ada mulai dari namanya judul cerita. Apalagi? Penulis cerita. Apalagi? Tokoh, watak, pembuat atau penulis sama. Apalagi? Penerbit. Yang ada pada cerita. Tokoh sudah. Kalau tempat dan waktu. Satu lagi, yang terakhir. Yang terakhir, yang kemarin banyak yang masih belum benar. Yang bagian terakhir? Betul. Itu sebentar yang akan kita perlu perhatikan untuk kemudian masuk dalam lembar kerja yang akan kita lakukan. Ya. Untuk itu, Bapak Guru akan bagi kelompoknya. Sebentar yang Bapak Guru sebut berdiri, kemudian cari tempat di mana yang menurut kalian bagus. Tapi tetap di atas meja. Silakan cari tempat dan maju ke depan, ambil rolnya. Maju. Pisahkan kursinya. Maju. Sudah. Nah, sekarang lihat yang Bapak Guru tulis. Ini panahnya kasih ke sini. Sekarang sama seperti yang minggu lalu. Tulis Budi titik Kemdikbud dot titik go titik id. Baru tekan enter. Begini tampilannya. Sudah. Kemudian ini lihat di layar. Ini ada beranda, buku, pustakaku, referensi kotak. Ini klik panahnya di samping buku. Ini. Klik panahnya yang di samping buku tadi. Ini. Klik buku, baru buku video. Sudah. Sabar. Sampai di situ dulu. Nanti Bapak Guru kasihkan lagi. Sudah di atas. Sudah. Citra sudah. Perhatikan di layar. Cari judul penabuh gong. Sekarang Bapak Guru ingin minta tanggapan sebelum kita masuk ke dalam cerita. Siapa lagi? Coba Zakir, maju di sini. Dari judul ini
Bapak Guru ini mau Zakir perwakilan kelompoknya. Dari judul buku ini, menurut Zakir isi ceritanya itu seperti apa? Sabar. Yang lain siapkan jawabannya. Boleh maju seperti Zakir. Kita hanya mau lihat. Nanti kita masuk lagi. Apa ya? Siap yang lain. Fadel boleh. Sultan atau Nadia. Oh Pak Guru, menurut kelompoknya kami, isi ceritanya seperti ini. Nanti kita masuk lagi. Sudah? Siap ya? Yang lain? Perhatian. Kalau dari judul buku begini, menurut Zakir, kelompoknya Zakir, bukunya kira-kira seperti apa di dalam? Sabar, silakan. Saya di dalam cerita tersebut ada yang menyapu gol tersebut. Seperti kayak ada acara adat. Ya, bagus. Cukup? Nah, cukup. Terima kasih. Itu menurut tadi Zakir, dia hanya lihat dari judul cerita, tapi ada yang menabuh gong, kemudian ada semacam ada acara nanti di dalam cerita itu. Kelompok yang lain, siapa yang bisa kasih pemahaman lagi kelompoknya? Oh Pak Guru, kalau kelompok kami seperti ini, gambaran isi buku cerita tersebut. Sultan, bisa kasih gambarannya seperti apa? Ayo. Seperti Zakir tadi. Bapak Guru hanya ingin minta harus dua kelompok. Nanti kelompoknya yang lain boleh. Tidak harus sama ya. Kalau mirip tidak apa-apa. Silakan, sama. Duduk di sini. Siapa lagi? Yang bisa? Ayo siapa yang mau tambahkan selain yang menabuh gong? Pada ada kemudian ada acara, kira-kira ada isi ceritanya itu ada apa lagi? Ayo, mana? Siapa lagi? Dia kelompok musuhan apa apa? Maju. Ayo, maju. Bapak Guru ingin lihat prediksinya. Silakan. Musuh maju. Sudah, sabar ya. Silakan. Kalau menurut Uswa, gambaran isi ceritanya nanti yang baru Uswa lihat pertama ini kan hanya judul. Tadi Zakir dia sudah kasih bayangan. Kalau menurut Zakir nanti di dalamnya itu ada yang menabuh gong, ada acara. Kalau menurut Uswa dari gambaran menabuh gong ini judulnya kira-kira isi ceritanya menurut Uswa seperti apa? Silakan. Ya. Perkenalan alat musik tradisional dari gambaran cerita ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita. Bapak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan nonton. Bapak Guru akan seperti biasa setelah nonton, Bapak Guru akan bagikan lembar kerja. Sudah siap? Silakan tonton videonya. Klik nonton sekarang. Ini. Lihat di layar. Nonton sekarang. Kalau begini ini kasih besar. Ini kalau dengan suaranya kasih suara ini. Lihat di layar. Kalau mau kasih besar di sini. Ini tandanya kasih besar. Itu. Kalau suaranya tidak ada seperti ini, klik ini. Tekan dia. Berapa? Kasih kecil. Ya. Silakan nonton, pelajari baik-baik. Cukup. Nah, sekarang kasih tekan, kasih berhenti.
Kasih berhenti sekarang ceritanya, kita nonton bersama. Sambil kalau ada yang mau ditambahkan di catatannya silakan. Coba ya. Sabto Rini, ilustrator Dian Bijak. Bapak seorang penanggung di Padepokan Wayang Kindalan Sabdo. Kali ini Bapak ada gladi bersih. Akhirnya Seno diizinkan ikut. Bapak memukul ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Lincah sekali. Mata Seno makin berat. Sebentar lagi mata Seno hampir tertutup rapat. Sudah mulai. Ayo bersiap, bisik Bapak. Hah? Seno langsung duduk tegak dan memegang pemukulnya. Oke, saya gak di sini. Silakan isi pertanyaan yang ada di hadapan tiap-tiap kelompok. Pada lembar kerjanya di bagian atas itu sudah ada nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Jangan lupa diisi. Yang dulu tulisnya boleh. Jangan lagi diputar ya videonya. Siapa penulis cerita? Kemudian kapan ceritanya? Siapa tokoh-tokohnya? Di mana saja tempat kejadiannya? Kemudian apa pelajaran atau amanat dari cerita itu? Sudah? Sudah siap? Duduk dulu, nanti dipanggil baru maju. Sekarang kita dengarkan jawaban dari kelompoknya Sultan. Jangan lupa sebut nama kelompoknya ya. Diam dulu, diam. Diam dulu. Siapa penulis cerita? Dian Bijak. Kapan cerita tersebut terjadi? Malam hari ini. Dari cerita tersebut, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sultan. Bagus. Kumpul di mejanya Bapak Guru sekarang. Kelompoknya Safar, maju. Berarti biru merah. Ya. Penulis cerita. Dian Bijak. Perkenalkan kami dari kelompok Bunga Sakura. Nama anggota kelompok
perwakilan seluruh kelompok. Nah, kita mulai dari awal sampai dengan kita mengerjakan tugas atau lembar kerja. Nah, sekarang Bapak Guru kembali akan menanyakan pertanyaan seputar apa yang sudah kita pelajari tadi. Perhatian. Yang pertama, perhatian ya. Apa judul bacaannya tadi? Penabung gong. Siapa penulisnya? Selain Dian Bijak siapa lagi? Ada yang jawab Yanto. Penulisnya atau pengarang ceritanya itu adalah Saptorini. Kalau Dian Bijak itu bagian dari yang penulis, tapi dia lebih ke menggambarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan cerita tersebut terjadi? Kalau yang pagi, kegiatan apa yang pagi? Dia kasih siapa yang ngajar? Kalau siang? Itu siang ya. Kalau malam? Ya, ada acara. Acara apa? Iya, kegiatannya menabung sunatan anak Pak Lurah. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya tadi? Bapak, Seno, Ibu, teman-teman Bapak, Abi. Itu. Ada Idalan. Ya, ada juga tadi tersebut Pak Lurah. Meskipun Pak Lurahnya tidak kelihatan kan, hanya acaranya. Tapi bukan tokohnya Pak Lurah. Teman-temannya Bapak, Seno, Ibu, dan Adi. Kemudian di mana saja cerita tadi terjadi dari awal sampai akhir? Mau seperti ini. Ya, kenapa? Karena seru. Ya. Kemudian kelompoknya Sultan Ya. tidak capek menulis. Kalau kelompoknya Mazhar, Aisyah, Lucu apa lagi? Selain lucu, apa lagi? cukup. Kalau Safar, Sini. Dekat sini. selain lucu tidak lagi menulis seperti yang sebelumnya, apa lagi? Biar cepat menjawab. Biar cepat menjawab. Selain cepat menjawab, apa lagi tadi? Seperti ini. Apa lagi? Ya, cukup. Cukup ya. Jadi bagaimana? Kita masih akan terus lanjut dengan cara begini atau seperti sebelumnya? Ya, tinggal Bapak Guru akan berubah orang-orangnya, kelompok-kelompoknya. Tentunya Bapak Guru nanti akan coba cari buku-buku yang lain yang lebih menantang lagi. Yang lebih menantang itu apa? Cerita-cerita rakyat. Ini kan cerita yang fiksi, yang cerita-ceritanya hayalan yang terjadi atau tidak. Nanti Bapak Guru akan carikan cerita rakyat. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Bapak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.